Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ika Susilowati, NPM 204611141. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3, ingin menjelaskan tugas dari dosen pengampu Bapak Joko Kristianto, ST, dengan mata kuliah Statistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan statistik dengan materi ukuran penyimpangan. Nah, menurut kalian, apa itu ukuran penyimpangan? Nah, menurut saya ukuran penyimpangan ini yang bisa saya ambil adalah suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Nah, ukuran penyimpangan digunakan untuk mengetahui luas penyimpangan data atau homogenitas data. Nah, dua variabel data yang memiliki mean sama belum tentu memiliki kualitas yang sama, tergantung dari besar atau kecil ukuran penyebaran datanya. Ada beberapa macam ukuran penyebaran data, namun yang umum yang sering digunakan oleh kita yaitu standar deviasi. Nah, baik, macam-macam ukuran penyimpangan data ini ada 5 yang harus kita ketahui. Yang pertama ada jangkauan atau rank. Yang kedua ada simpangan rata-rata atau mean deviation. Yang ketiga ada simpangan baku atau dengan kata lainnya standard deviation. Yang keempat ada variance atau sering kita gunakan itu variance. Nah, yang kelima atau terakhir yang kita gunakan yaitu coefficient variasi atau coefficient of variation. Yang pertama akan saya jelaskan dulu apa itu jangkauan atau rank. Nah, rank ini suatu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah atau X-min dengan nilai tertinggi atau X-max. Dengan ukuran ini sudah digunakan pada pembahasan daftar distribusi frekuensi. Nah, contoh soal dari rank ini salah satunya ada yang rumusnya nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Lalu contoh dari soalnya tersendiri yaitu nilai ujian semester 3 mahasiswa A, B, C. Ada yang A dengan nilai 60, 55, 70, 65, 50, 80, 40. Nah, yang B ada 50, 55, 60, 65, 70, 65, 55. Yang C ada 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Nah, soal di atas yaitu merupakan soal contoh dari data tidak berkelompok. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Kita bisa gunakan soal ini rumus nilai terbesar dikurangi nilai kecil. Jadi yang A pakai nilai yang paling besarnya kan 80. Jadi dikurangi sama nilai yang paling kecilnya berapa? 40. Nah, jadi mean-nya kita ambil 80 dikurangi 40. Jadi mean-nya itu 60. Nah, untuk B-nya maksimalnya itu ada 70 dan min-nya itu ada 50. Nah, rank-nya itu ada 20. Jadi kita ambil min-nya jadi 60. Yang C max-nya itu 60, min-nya 60, min-nya jadi 60. Nah, contoh di atas. Dapat disimpulkan bahwa yang A semakin kecil rank-nya maka semakin homogen distribusinya. Yang kedua bisa diambil kesimpulannya yaitu semakin besar rank-nya maka semakin heterogen distribusinya. Yang ketiga bisa kita ambil kesimpulannya yaitu semakin kecil rank-nya maka min-nya merupakan wakil yang representatif. Dan yang terakhir ada semakin besar rank-nya maka min-nya semakin kurang representatifnya. Nah, itu contoh soal rank untuk data yang tidak berkelompok. Soal yang kedua yaitu rank untuk data berkelompok. Rumusnya batas atas kelas tertinggi dikurangi batas bawah kelas terendah. Nah, berikut ini adalah data yang sudah dikelompokkan dari harga saham pilihan
pada bulan Juni 2007 di BEJ, hitunglah rank dari data tersebut. Nah, bisa kita ambil contohnya, ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, ada harga saham dari 160 sampai 879 dengan frekuensi yang berbeda-beda. Nah, penyelesaiannya bisa kita ambil dari rumus yang sudah saya terapkan di atas. Nah, batas kelas tertingginya itu ada 878 dan batas kelas terendahnya itu ada 160. Maka hasil dari rank data kelompok di atas itu ada 718. Lanjut untuk materi tentang simpangan rata-rata atau mean deviation. Nah, apa ya simpangan rata-rata ini? Nah, ternyata penyimpangan rata-rata ini penyimpangan nilai-nilai individu dari nilai rata-ratanya. Nah, rata-rata bisa berupa mean atau median. Nah, untuk data mentah, simpangan rata-rata dari median cukup kecil sehingga simpangan ini dianggap paling sesuai untuk data mentah. Namun pada umumnya simpangan rata-rata ini dihitung dari mean yang sering digunakan untuk nilai simpangan rata-ratanya. Nah, contoh dari deviasi atau simpangan rata-rata yang tidak berkelompok ini sudah saya terapkan di bagian slide yang sudah saya buat dengan rumus MD sama dengan nilai rata-rata hitungannya dari nilai setiap data pengamatan dikurangi sama nilai rata-rata hitung dibagi sama jumlah dari data yang sudah disediakan. Nah, contoh soal ini tersendiri seperti data sebagai berikut, ada 8, 17, 22, 10, 13. Dengan demikian, rata-rata selisih data-data itu terhadap mean. Nah, tanpa diabaikan tanda positif dan negatifnya sebagai berikut. MD sama dengan 8 dikurangi 14. Nah, 14 ini dari mana? Dari rata-ratanya. Nah, 8 ini dari mana? Dari soal atau data yang sudah diberikan. Jadi tinggal kita ambil kayak misalkan kita ambil data dari 8 dulu, 8 dikurangi sama 14 ditambah 17 sampai seterusnya data yang ada di dalam soal itu. Nah, lalu dikurangi sama mi-nya. Nah, maka dari itu sebelum kita mengerjakan soal ini harus kita cari dulu cari apa nih, berapa nih mean dari atau rata-rata dari data yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi kita lanjut untuk deviasi untuk data berkelompok. Nah, data berkelompok ini beda lagi dengan data tunggal. Yang data kelompok ini rumusnya X dikurangi X rata-rata dibagi sama jumlah datanya. Contohnya udah saya terangkan di situ, dan dari tabel diperolehnya sama dengan 63,4. Nah, bisa nanti lebih jelasnya lagi harus dilihat dari rumus-rumus yang sudah tertera di PPT tersebut. Nah, yang ketiga ada simpangan baku atau standard deviation. Nah, apa standard deviation ini? Ukuran penyebaran yang paling banyak digunakan. Semua gugus data dipertimbangkan sehingga lebih banyak dibandingkan dengan ukuran lainnya. Namun, apabila dalam gugusan ini data tersebut terdapat nilai ekstrem, standar deviasi menjadi tidak sensitif lagi, sama halnya seperti mean. Standar deviasi ini tidak berubah apabila setiap unsur pada gugus datanya ditambahkan atau dikurangkan dengan nilai konstan tertentu. Nah, SD atau standar deviasi ini berubah apabila setiap unsur pada gugus datanya dikali atau dibagi dengan nilai konstan tertentu. Bila dikalikan dengan nilai konstan, standar deviasi yang dihasilkan akan setara dengan hasil kali dari nilai standar deviasi aktual dengan konsisten. Nah, standar deviasi ini sama aja dengan simpangan baku.
atau bisa kita sebutnya dengan standard deviation, atau bisa kita sebut juga dengan standar deviasi, atau bisa disebut juga dengan simpangan baku. Jadi sama aja sebenarnya, cuma gimana cara inginnya kita mau nyebutnya simpangan baku, standar deviation, atau standar deviasi. Nah, rumus simpangan baku untuk data tunggal ini sudah saya terangkan dengan contoh soalnya juga. Dengan untuk data populasi menggunakan rumus data tunggalnya itu ada variance atau populasi, terus ada nilai setiap data atau pengamatan dalam populasi, nilai rata-rata hitung dalam populasi, jumlah total data atau pengamatan dalam populasi, simbol operasi atau penjumlahan. Nah, sebelum kita mencari simpangan baku untuk data tunggal, maka kita harus mencari dari rumus-rumus yang sudah diberikan oleh penggunanya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menentukan simpangan baku? Maka kita harus hafal dulu rumus dari simpangan baku data tunggal tersebut. Contoh di sini ada, selama 10 kali ulangan semester ini sobat mendapat nilai 91, 79, 86, 80, 75, 100, 87, 93, 90, dan 88. Berapa simpangan baku dari nilai ulangan sobat tersebut? Nah, dijawab, kita cari dulu nih rata-rata dari data yang sudah diberikan. Nah, rata-rata dari data yang sudah diberikan itu ada 85,9. Nah, 869 ini dari jumlah semua data, lalu dibagi sama jumlah datanya ada berapa. Jadi kita temukan nilai rata-ratanya. Lalu setelah kita cari rata-rata dari data tersebut, kita masukkan ke data kelompok, kita cari semua data yang sesuai dengan rumus yang sudah diberikan. Nah, kita masukkan ke rumus yang sudah diberikan. Jadi hasil dari data contoh soal data tunggal tersebut itu ada 6,759. Nah, yang keempat ini ada variance atau ukuran dispersi atau ukuran variasi. Variance ini dapat menggambarkan bagaimana terpencarnya suatu data kuantitatif. Variance diberi simbol, biasanya itu dibacanya sigma kuadrat untuk populasi, dan untuk S2-nya itu sampel. Selanjutnya kita akan menggunakan simbol S2 untuk variance karena umumnya kita hampir selalu berkutat dengan sampel dan jarang sekali berkecimpungan dengan populasi. Nah, pasti kalian udah pada tahu semua lah apa itu sampel, apa itu populasi. Nah, rumus dari variance ini udah saya terangkan, tinggal nanti ada di situ rata-rata kuadrat dikurangi sama X1-nya itu nilai X ke 1 dibagi sama jumlah datanya dan dikalikan sama jumlah dikurangi min 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari variance ini. Nah, contoh penghitungan misalkan dalam suatu kelas tinggi badan beberapa orang siswa yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut. Ada 172, 167, 180, 170, 169, 160, 165, 165, 173, 170. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah data itu semuanya ada 10, dan n-1-nya itu kita masukkan ke rumus jadi 9 karena dikurangi 1 di dalam rumusnya. Nah, selanjutnya dapat dihitung komponen untuk rumus variannya. Nah, untuk kelasnya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal kita masukkan aja. Kayak kelas 1 ada 172 dan paling akhirnya itu ada 170. Nah, lalu kita kelompokkan nih. Jadi
dikuadratkan dari data yang sudah tadi diterakan pada soal tersebut. Kayak misalkan 172 dikuadratkan jadi 29.584. Nah, seterusnya sampai akhir dan dijumlahkan semuanya maka akan mendapatkan hasil 289.613. Nah, sama seperti ada di datanya juga harus dihitung ada berapa nih jumlah data yang sudah diterakan dalam soal itu. Nah, dari soal di atas bahwa datanya itu ada jumlahnya ada 1.701. Nah, masuk ke dalam rumusnya yang tadi kita masukkan. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah datanya itu ada 1.701. Lalu dikuadratkan jumlahnya jadi 289.613. Nah, setelah dikuadratkan maka jumlahnya juga dikuadratkan. Jadi dapat berapa? Jadi dapat 2.893.401. Nah, dengan demikian jika dimasukkan ke dalam rumus varians, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kita masukkan ke dalam rumus variansnya. Jadi S2 atau sampel kuadratnya sama dengan 10-nya dari mana nih? 10-nya itu dari jumlah datanya 289.613 itu dari mana? Dari pengkuadratan rata-ratanya. Jadi ada berapa nih? Nah, tinggal dimasukkan dengan hasilnya jumlah atau nilai variansnya itu ada 30,32. Lanjut untuk yang terakhir itu ada coefficient variasi atau coefficient of variation. Nah, apa nih pengertiannya? Nah, pengertian dari coefficient variasi ini adalah perbandingan simpangan baku atau standar deviasi dengan rata-rata hitung dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tahu kan pasti apa itu persentase? Nah, persentase itu biasanya kita gunakan pakai persentase per 100. Nah, jadi bisa kita gunakan itu. Nah, kegunaan coefficient variasi adalah untuk melihat sebaran atau distribusi dari data rata-rata hitungnya. Semakin kecil coefficient variasi, maka data semakin homogen atau seragam. Sedangkan semakin besar coefficient variasi, maka data semakin heterogen atau bervariasi. Nah, rumus dari coefficient variasi ini sendiri ada KF sama dengan S dibagi sama rata-rata dikalikan sama persentasenya tadi. Berapa persentasenya? 100%. Nah, kita lanjut ke masuk ke contoh soalnya. Contoh soal dari coefficient variasi ini yaitu pada lampu tanam yang memiliki rata-rata 2.800 jam dan simpangan baku yakni 700 jam. Pada lampu kota akan dipakai dengan rata-rata 3.500 jam dan memiliki simpangan 1.050 jam. Lalu, lampu manakah nih yang lebih baik dari dua lampu tersebut? Nah, penyelesaiannya bisa saya jelaskan di sini. Coefficient variasi lampu tanam, nah, sama dengan kita masukkan dulu nih apa rumus dari coefficient variasi coefficient variasi. Nah, rumusnya kan tadi udah saya jelaskan, ada S per rata-rata dikali 100%. Nah, kita masukkan data pertamanya ada 700 per 2.800 dibagi 2.800 dikali 100% dengan hasil coefficient variasi yang pertamanya itu ada 25%. Untuk coefficient variasi lampu kota kita dapatkan coefficient variasinya itu ada 30%. Nah, maka dari perhitungan coefficient variasi, lampu taman lebih baik daripada lampu kota. Kenapa? Karena coefficient variasi lampu taman itu lebih kecil daripada lampu kota, maka lebih banyak yang digunakan atau lebih bagus digunakan itu dari lampu taman tersendiri. Nah, mungkin jika kita ingin mengetahui
ketahui nih, lampu yang sering kita gunakan di rumah-rumah kita, atau di ruang-ruangan kita, atau di setiap sudut yang kita gunakan lampunya, bisa kita gunakan jika ingin tahu berapa nih berat energi atau suatu koefisien dari lampu ini, maka bisa kita gunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, mungkin sekian penjelasan yang sudah saya berikan untuk materi ukuran penyimpangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.